Terjebak satu malam yang indah. Bab 034. Ernia gegas mendorong rak troli beroda itu menuju lift. Lalu menuju lantai yang tadi diinfokan. Sesampainya di sana, dia menoleh ke kanan. Mencari nama ruangan yang diinfokan. Tapi tak terlihat. Dia lantas membawa rak yang ia dorong itu ke arah sebelah kiri. "Syukurlah, ketemu," ujarnya, yang lantas mengetuk pintu yang tertutup rapat. "Silakan masuk," jawab seseorang dari arah dalam. Ernia membuka pintu tersebut, dan memunculkan wajahnya di pintu. "Permisi, saya hendak mengantar pesanan makan siang atas nama Bapak Rangga," ujarnya dengan sopan dan seutas senyum tanpa menatap wajah yang ada di hadapannya. "Masuklah, kami sudah menunggu," sahut seorang pria dengan suara bariton yang menggelegar dalam ruangan tersebut. Ernia gegas masuk. Lantas membagi ke semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Dia tercengang, saat yang terbagi hanya 50 box saja. Gegas dia menoleh ke arah sang pimpinan. "Rapat. Maaf, ini pesanannya benar 300 box, bukan?" tanyanya. "Iya, sisanya tolong bagikan ke karyawan yang di bawah yang tidak ikut rapat." Ernia berkedip-kedip ragu, lantas mengangguk. Kemudian dia keluar lagi membawanya. "Tunggu. Iya, ada apa lagi, Pak?" sahut Ernia. "Kamu sendirian?" "Iya, Pak. Apa tidak punya karyawan?" "Ish." Pria itu berdiri dan mengambil alih troli yang Ernia bawa. "Aku bantu bagikan," ujarnya. Tidak perlu, Pak. Saya bisa kok, ini sudah biasa bagi saya," tolak Ernia. Tapi pria itu mengabaikannya. Dan pria itu justru masuk ke lift dengan jalur khusus. Ernia berdiri mematung, sebab tak berani ikut. "Cepat masuk." "Tetapi, Pak," ragu Ernia. Tapi pria itu menarik lengan Ernia dengan kuat. Hingga masuk ke dalam pelukan si pria. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Tiba-tiba dada Ernia berdetak kencang. Ernia mengedik, sebab pria itu terus memegangi bahunya. "Maaf," ujar pria itu. Seraya melepaskan tangannya. Ernia mencebik lirih, seraya menggeser berdirinya. Gludak. Tiba-tiba lift berhenti dan lampunya mati. Ernia terdiam, tapi dia mendengar sesuatu. Lantas Ernia mengambil ponselnya, lalu menyalakan senter. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya Ernia, saat melihat pria dengan tubuh tinggi. Wajah tampan itu berjongkok dengan tubuh menggigil menutupi wajahnya dan terisak. Ernia sontak tercengang, dan semakin mematung. Saat sekonyong-konyong pria itu menarik tubuh Ernia dan memeluknya dengan sangat erat. Ernia jelas saja berontak. Kendati liftnya sempit, tetap saja Ernia berusaha melepaskan diri. "Lepaskan. Apa yang Bapak laku? Tolong, saya takut gelap." "Hiks, hiks." Ernia kembali berkedip-kedip. Saat dia jelas mendengar suara isak tangis pria dewasa yang ketampanannya mampu menghipnotis setiap wanita. Tapi ternyata takut dengan kegelapan. Bola matanya berputar jengah. Tetapi, gugup Ernia. Pria itu justru memeluk lebih erat tubuh Ernia. Hingga piar. Lampu kembali menyala, dan lift kembali berjalan. Pria itu tak juga melepaskan pelukannya. Pak Rangga, permisi." Ernia memanggil-manggil nama pria itu. Tapi pria itu masih saja terdiam dan terus memeluknya. Ernia menggerakkan bahunya lebih kencang. Sebab kepala pria itu bersandar di sana. Hingga lift terbuka, dan beberapa karyawan ada yang lewat. "Permisi. Tolong bantu saya," seru Ernia, seraya mengayunkan tangannya memanggil orang yang lewat. Pak Rangga," pekik mereka. "Iya, tolong."
Tadi beliau bilang takut gelap. Ernia menjelaskan. Pak Rangga. Ganteng-ganteng gelap aja takut, cibir mereka. Seraya cekikikan. Lantas memapah bos mereka dan dibawa ke ruangan khusus. Sementara Ernia bergegas membagikan semua box-box makanan pesanannya. Dan dibantu beberapa karyawan yang kasihan melihat Ernia. Terima kasih ya, semuanya. Saya permisi, ucap Ernia. Sama-sama Bul, jawab beberapa orang. Setelahnya Ernia segera kembali. Sepanjang perjalanan pulang, Ernia terus saja menggerutu tentang Rangga. Kesal, jengkel, juga lucu. Pikir Ernia. Ada ya, pria tampan, gagah, tapi takut gelap. Astagfirullah. Lantas dia tergelak sendiri. Awan orangnya penyayang, sabar, tapi terkesan kurang tegas bagi Ernia. Lalu Riko, dia pria yang tegas. Apalagi Riko termasuk pria yang patuh terhadap orang tuanya. Meskipun itu baik, tapi Riko tidak bisa memilah mana hal yang seharusnya dia patuhi dan bisa dia tentang. Ernia menggelengkan kepalanya jika mengingat pria-pria itu. Kedua pria yang sempat singgah dalam hati Ernia dan memiliki tempat tersendiri di dalam sana. Kini, dia hanya akan menjadikan kedua pria itu adalah masa lalu buruk yang harus dia lupakan dan terus menata hidup agar lebih baik. Keesokan harinya, Awan datang lebih pagi ke rumah sakit. Semalaman dia tak bisa memejamkan matanya barang sebentar, sebab terpikir akan hasil rumah sakit tentang hubungannya dengan Baby Kinan. Iya Pak, saya minta maaf sekali. Sebab sampel rambut bayinya hilang semalam. Saya sudah cari, tapi tidak saya temukan juga. Saya benar-benar minta maaf sekali untuk kesalahan ini, aku petugas tersebut. Awan yang kecewa lantas pergi begitu saja dan menemui Ernia. Dia menceritakan semuanya dan membuat Ernia mengerutkan keningnya. Lantas menghela nafasnya panjang dan berat. Kita cari rumah sakit lain saja, Kak. Aku ambil Kinan dulu, kita pergi bertiga. Biar sampel darah saja, yang hasilnya bisa cepat, ujar Ernia yang bisa menebak kemana hilangnya sampel rambut Kinan. Awan setuju dan pergi bersama Ernia dan Kinan. Hatinya berdebar sepanjang perjalanan. Ada Ernia yang memangku putranya, dan dia di sampingnya mengendalikan kemudi. Sungguh, itu impiannya bersama Gladys sejak dulu. Andai saja, gumamnya dalam hati. Kak Gla, apa kabar, Kak? Tanya Ernia membuka obrolan. Entahlah, kita harus bersabar mungkin. Banyak berdoa saja, semoga cepat ada perkembangan baik buat Gla, sahutnya. Kakak tidak ingin membawa Kak Gla ke luar negeri kah? Di sana mungkin perlengkapannya lebih baik. Barangkali sih. Gladys pernah aku anam, tapi dia selalu menolaknya, Dia tidak mau sama sekali. Walaupun nyawanya harus diambil, dia ingin meninggal di sini saja. Tanpa harus menumpangi pesawat, jelas Awan dengan wajah pias sedih. Semoga Kak Gla segera membaik, ucap Ernia lirih. Amin, sahut Awan. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mereka sampai di rumah sakit yang tidak terlalu beser, tapi memiliki fasilitas lengkap. Sebab rumah sakit tersebut milik swasta dan untuk masuk ke sana membutuhkan biaya yang lumayan beser. Kak, rumah sakit ini terkenal mahal. Kita cari rumah sakit lain saja. Uangku, aku yang tanggung semuanya, Yuk, sahut Awan memotong kalimat Ernia. Ernia bisa merasakan wajahnya menghangat saat Awan merangkul bahunya, yang lantas dia tepis begitu saja. Awan tersenyum getir, tapi lagi-lagi harus tahu diri. Meski dia tak bermaksud apapun,
Tapi dia setuju dengan keputusan Ernia. Awan mengajak Ernia dan Kinan bermain di taman sebelum mereka pulang. Ernia mengiyakan saja, dan mereka bermain bertiga dengan kelakar yang sungguh membuat orang akan cemburu dengan kebahagiaan yang terpancar dari ketiganya. Tuhan, hentikan waktunya sebentar saja, batin Awan. Saat melihat tawa Kinan dan Ernia berbaur bersama tawa bahagianya. Mereka pulang setelah matahari meninggi. Dan Awan bergegas kembali ke rumah sakit yang dia datangi bersama Ernia tadi. Dia bertekad akan menunggu hasilnya sampai jadi. Dan mengabaikan semua kesibukannya untuk hari ini saja. Setelah hampir 24 jam menunggu, Awan akhirnya mendapatkan hasilnya. Tak sabar sekali dia untuk mengetahui hasil dari tes kedua yang langsung menggunakan darah. Keduanya, hatinya berdebar-debar saat mulai membaca isi yang tertuang dalam kertas putih yang ia pegang. Sementara itu, di tempat lain, Rossana meremas-remas kertas yang ia pegang, seraya menunggu hasil lain yang sedang proses berjalan. Bisa cepat sedikit tidak? Sentaknya pada petugas tersebut. Ini, sudah keluar. Tunggu sebentar, sahut petugas tersebut. 10 menit, akhirnya Ros tersenyum sumringah. Saat mendapatkan hasil yang dia mau. Gegas dia melangkah dengan pasti. Hil yang ia kenakan beradu dengan lantai ubin. Menghasilkan suara tak, 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 yang begitu cepat. Sebab langkahnya yang memang terlihat terburu-buru. Aku tak peduli dengan Ernia. Yang aku butuh, Mas Riko kembali padaku, gumamnya. Penuh kemenangan. Wanita itu memasuki kendaraannya dan lantas menuju mansion milik Nanti. Wajahnya mengulas senyum termanis yang ia punya. Menggambarkan suasana hatinya yang begitu gembira. Sesampainya Rossana di rumah Nanti, dia lantas masuk setelah gerbang itu terbuka otomatis. Sebab dia sudah tahu kode untuk masuk ke rumah besar itu. Tanpa menunggu lama, rasanya langsung beranjak dan mengetuk pintu rumah besar itu. Ngapain kamu kesini? Hardik Nanti, saat melihat Ros yang berdiri melipat tangannya. Menatap foto Riko yang tertempel di dinding. Ros sedikit kaget, tak melunturkan senyumannya sedikit pun. Hai, Ma. Anak kangen. Sama Mama, rengeknya dengan manja. Ish. Jangan dekat-dekat. Jaga jarakmu denganku. Pekik Nanti menolak pelukan yang Ros berikan untuknya. Ros tergelak melihat sikap toksik wanita paruh baya itu. Dia menyeringai seraya melirik tajam wajah sang mantan mertuanya itu. Lalu perlahan dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Lalu mengibaskan perlahan, dan menyapa lembut kertas putih itu. Silahkan Mama mertua tersayang. Mama akan suka melihat isi kertas ini, ucapnya. Dengan lembut dan menggoda. Nanti mengerutkan keningnya penuh tanya. Tapi, tetap diambil kertas yang Ros pegang. Tatapan Nanti begitu nyalang ke Ros. Tapi membuat Ros tetap mengumbar. Senyumnya tanpa berkurang sedikit pun. Nanti membaca isi kertas yang dia pegang. Wajahnya perlahan memucat, dan tubuhnya lemas. Ros menarik tangan Nanti, dan lantas membantunya duduk di sofa. Dengan senyuman penuh kemenangan. Apa ini sungguh-sungguh? Gumam Nanti di antara rasa ragu dan percaya. Mama tahu siapa saya, kan? Sahut Ros dengan percaya diri. Nanti tiba-tiba terisak, dan memeluk kertas itu dengan erat. Jadi, selama ini benar, kan? Kalau Ernia itu mandul, pasti dia tidak mungkin hamil. Akhirnya aku akan punya cucu. Ros tersenyum, rencananya berjalan dengan lancar. Nanti sontak memeluk erat Ros. Kemarin, Ros yang tahu akan rencana Awan dan Ernia.
Gegas mengendap-endap ke ruang lab. Dia mencari sampel yang akan mereka gunakan untuk tes DNA. Setelah menemukannya, dia gegas pergi dari tempat itu. Lalu, menemui Rico di kantornya. "Mas, aku butuh rambut kamu untuk tes DNA bayi kita. Kenapa aku tidak boleh masuk?" "Sih?" Rose protes melalui sambungan ponsel, sebab satpam melarangnya untuk menemui mantan suaminya itu. Akhirnya Rico mencabut beberapa helai rambutnya, dan memasukkan ke amplop. Lantas memberikan ke asisten pribadinya untuk mengantar ke Rose sana di lantai bawah. "Hah? Jadi aku benar-benar tidak boleh menemui dia?" Pekiknya saat mendapatkan sebuah amplop dari si Aspri mantan suaminya. "Maaf dokter, Pak Rico hanya menitipkan itu saja." "Permisi," sahut Intan, setelah memberikan amplop. "Ish, sialan kamu Rico. Lihat saja, kalau ternyata ini cocok, aku akan membuatmu mengemis cinta padaku," umpatnya kesal. Rose gegas pergi ke rumah sakit lagi, dan meminta untuk mencocokkan rambut Kinan yang dia curi dengan rambut Rico. Awalnya dia ragu, tapi entah mengapa dia begitu yakin ini akan berhasil. Dan, benar saja, di tempat lain si Awan sedang bersedih, sebab ternyata darahnya dan Kinan tak sama. Jadi, Rose sanalah yang berbahagia. Sebab dia bisa menggunakan hasil tes tersebut dengan mengosongkan nama bayinya. "Rico, Rose hamil anak kamu," pekik Nanti saat berhasil menyambungkan panggilannya ke sang anak. "Apa? Tidak mungkin," sahut Rico dengan tegas. "Halo sayang," ujar Rosana, yang tiba-tiba sudah berada di pintu ruangannya. "Ana, ngapain kamu kesini? Siapa yang mengizinkan kamu masuk?" "Ha?" sentaknya, dengan wajah memerah. "Rico. Mama yang minta satpam memberikan akses masuk untuk Ana, sayang. Dia mengandung bayimu, Rico." Suara Nanti seolah menusuk gendang telinga Rico. "Ya sudah, temani Ana baik-baik ya. Ajak dia kemana gitu, supaya bahagia. Wanita hamil harus bahagia Rico." Suara Nanti menggelegar dalam kepala Rico. Dia sangatlah tidak percaya dengan semua itu. Mana mungkin, dia hanya sekali melakukan itu dengan Rosana. Sementara dengan Ernia, bahkan 3 tahun dia berusaha. Iya, dia memang banyak berolahraga dan terapi selama setahun terakhir sebelum akhirnya tragedi itu terjadi. Sebab, dia pernah dengan diam-diam melakukan cek reproduksinya. Sebab bagaimanapun juga dia penasaran dengan dirinya. Ernia sudah beberapa kali periksa, dan hasilnya selalu baik. Saat itu, Rico sempat shock. Sebab ternyata memang reproduksinya sangat lemah. Dokter menyarankan agar dia berhenti merokok dan melakukan terapi juga. Mengkonsumsi asupan suplemen. Demi Ernia, gumamnya, setiap kali dia pergi tanpa sepengetahuan sang istri ke pusat kebugaran. Malam itu, tepat saat tragedi itu terjadi, dia menunggu hasil tes ketiga kali alat reproduksinya. Sebab itu, saat dia sedang on play dengan Ernia, dia memilih mengangkat teleponnya. Sebab hasil itu dia butuhkan dengan segera.